Mau ke Setan itu ditolak gara-gara tanggalnya kelewat. Kecil saya di sawah, wong desa, anu gini, ireng dan seterusnya barangkali. Itu dulu pernah sekitar hampir sebulan itu di Akmil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang ada di manapun berada pada pagi hari ini. Kesempatan yang luar biasa, kita sedang di SMA Batik 1 Surakarta. Sudah bersama kita Bapak Nasruddin, Sarjana Sains Magister Pendidikan. Beliau adalah Kepala SMA Batik 1 Surakarta di periode 2025-2028. Ya, dan pastinya teman-teman semua masih ingin tahu sebenarnya tentang beliau, kemudian harapannya ke depan dan banyak hal lagi yang nanti bisa di-sharingkan ya Pak ya. Dan di pagi hari ini sudah berada di depan kita juga ada kopi 512 ya. Kopinya siswa-siswi SMA Batik 1 Surakarta. Katanya kalau pagi-pagi ngopi biasanya di 512 Eternal Cafe ya. Baik, tak perlu berlama-lama ya, kita akan ngobrol bareng dengan Bapak Nasruddin. Selamat pagi Bapak. Sehat? Selamat pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Wartosipun. Alhamdulillah. Baik-baik Bu. Alhamdulillah Pak. Bapak boleh mungkin disapa dulu teman-teman yang barangkali ingin mengenal lebih dalam. Apa ya saya menyebutnya, panjenengan semua itu teman-teman atau Bapak Ibu semuanya, mohon maaf, ini kan per 1 Oktober ada perubahan kepala sekolah yang baru. Kebetulan kami ditunjuk dari yayasan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan kepala sekolah ini. Harapannya nanti ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan yang ada dari masyarakat, dari para orang tua, dari para alumni. Semoga dengan ini betul-betul SMA Batik 1 itu bisa lebih jaya lagi. Amin. Lebih barokah lagi. Amin. Begitu. Mohon doa, kemudian barangkali dukungan dari Bapak Ibu semuanya agar apa yang kita harapkan ini betul-betul bisa tercapai. Amin. Siap Bapak. Wah, di pagi ini di segmen awal kita sudah diberikan motivasi ya. Saya ikut deg-degan juga ini ya. Baik, menambah semangat pada kesempatan hari ini. Nah, Bapak boleh kami tahu sedikit saja profil tentang panjenengan, mungkin tempat tanggal lahir aslinya dari mana, barangkali masa kecilnya, atau mungkin kalau saya sih penasarannya, kemarin kami sedang jalan-jalan di UGM nih kemudian ketemu dengan salah satu alumni SMA Batik 1 Surakarta. Saya salamin dulu ya alumni SMA Batik yang ada di UGM. Kemudian beliau ini mengetahui bahwa Pak Nasruddin sekarang menjadi kepala sekolah gitu, dan rasa bangga karena panjenengan juga termasuk salah satu alumni UGM juga begitu ya Bapak. Boleh barangkali diceritakan tentang track record panjenengan. Kalau saya mungkin di pribadi seperti tanggal lahir, kemudian asalnya, kemudian juga di pendidikan, barangkali untuk menambah semangat teman-teman semua juga begitu Bapak. Baik, kaitannya dengan ini sebenarnya yang paling pas saya itu cerita di pendidikan saja. Kalau tanggal lahir kan, kalau melihat rambut saya ini juga berarti ini sudah kategori itu tua. Barangkali teman-teman mengingat tanggal lahirnya Pak pada saat ya, hari ulang tahun Bapak kepala sekolah ini ya. Saya lahir sebenarnya itu tanggal 23 Oktober tahun 1975, tetapi dalam dokumen-dokumen yang resmi itu tertulis 3 Maret tahun 1975. Nah, ini menarik. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Ini kelihatannya terjadi ketika saat terjadi pengurusan saat itu kan memang akta kelahiran belum umum, Bu. Jadi saat itu memang kalau nggak salah namanya itu surat kelahiran yang diminta di kelurahan. Nah, dari situ
dokumen yang diminta menjadi dasar saat itu kelihatannya dokumen dari kalau nggak salah ijazah TK Bu itu. Ijazah TK dibawa ke sana, barangkali tulisannya sudah tidak begitu jelas karena rusak atau terhapus atau bagaimana, luntur barangkali. Terus kelihatannya itu kan tadi tanggal 23, ketoke mburi dhewe niku 3. Jadi kemudian bulannya seperti itu. Nggih, 3, mohon maaf 10, tanggal 10 terus bulannya 3, jadi kebalik antara tanggal dan bulan sebenarnya. Iya. Kebalik sebenarnya. Kemudian tahunnya tetap 1975. Kalau 75 sampai sekarang itu kan kira-kira sudah berapa ya? 50-an tahun. Jadi sudah cukup tua, tinggal 10 tahun untuk masuk ke masa pensiun Bu. Ya, berarti begitu. beliau ini baru saja berulang tahun yang ke 50 ya Pak ya. 50 Kalau sekian, mengingat tanggal yang itu 23 itu berarti baru kemarin. Oktober, tapi dokumen-dokumen resmi orang-orang pada tahunnya 10 Maret. Boleh nggak nih kalau saya bilang wah ini barangkali berkah ya, berkah dan juga hadiah ulang tahun gift dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin sih Bu. Barangkali seperti itu. Yang seperti ini jarang saya ceritakan. Jadi hanya sedikit orang yang tahu. Sebenarnya saya lahirnya itu di tanggal 23 Oktober benarnya, bukan 10 Maret seperti yang ada di dokumen. Begitu surat itu jadi, kemudian seluruh dokumen 10 Maret semua. Berarti sampai saat ini Bapak dokumennya seperti itu? Seperti itu. Dan salah satu berkahnya itu dulu saya masih ingat, saya ditolak daftar dulu kan ada SMA mau ke Setan itu. Ditolak gara-gara tanggalnya kelewat. Kalau seandainya tertulis tanggal 23 Oktober sebenarnya belum, tapi karena tertulis 10 Maret ya sudah. Jadi enggak katut. Rezekinya SMA Batik 1 Surakarta ya. Jalannya tadi ya Pak, ternyata membawa panjenengan berada di tengah-tengah kami di SMA Batik. Kemudian barangkali kalau tadi disebutkan latar belakang saya mengenai masa kecilnya nggih wong desa nggih Bu nggih dusun Nogosari. Nogosari teman-teman. Nogosari sekitar berapa ya Bu ya? Mungkin antara 17 sampai 20 kilo dari sini. Tidak jauh. Nggih, Boyolali. Nggih. Setiap hari ya sama dengan anak-anak di pedesaan. Nggih. Wong depan rumah itu saluran dan sawah-sawah ya. Kecil saya di sawah. Nggih. Orang tua bukan guru juga, orang tua petani. Nggih. Cuma ada famili-famili yang memang banyak yang guru, barangkali saya ketularan dari situ kok tahu-tahu jadi guru. Kemudian kalau kaitannya dengan tadi, saya sebenarnya mau cerita yang ini saja, yang kaitannya dengan pendidikan. Banyak yang unik dan banyak yang barangkali ini aneh bagi saya juga barangkali nanti yang bagi orang lain. Mungkin jalan hidup orang itu beda-beda, ada yang mulus-mulus saja, ada yang siksak begitu, barangkali gitu ya, Pak. Beronjalan biasa, tapi saya mungkin yang siksak Bu. Kalau mungkin SD, saya dulu MI daerah saya, daerah Nogosari, kemudian SMP daerah Gondangrejo, dari situ ya di SMP itu ada hal yang barangkali unik. Saya itu bukan tipe orang yang kalau sekarang ini kan anak-anak kaitannya dengan interaksi dengan guru dan siswa itu kan Bu? Bukan adanya kaitannya bullying dan seterusnya. Kalau saya dibully saat itu memang ada guru yang mengatakan kurang pas sesuatu pada saya dan saya sebenarnya juga nggak terima. Tapi saya caranya untuk membalanskan ini pernyataan akan saya buktikan bahwa saya itu bisa. Maka itu menjadi motivator saya untuk terus semangat. Saya itu membalasnya dengan cara seperti itu, bukan dengan cara engko gurune misalnya tak kapak, bukan. Tapi saya tunjukkan bahwa dengan ini pasti gurunya langsung diem, nggak akan lagi komentar aneh-aneh mengenai ini. Apa itu Pak, prestasi seperti itu Bapak? Ya barangkali saat itu kan seperti awal tadi saya sampaikan, saya itu wong desa, gini, ireng dan seterusnya barangkali. Ini kan
hal seperti ini kan, kata-kata seperti ini kadang juga muncul di kelas dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kalau saat itu barangkali dari guru yang saya masih ingat, tetapi secara saya menunjukkan adalah akan saya tunjukkan bahwa saya itu bisa berprestasi, terutama saat itu kan prestasi akademik. Mulai kelas 1 saya itu masuk di kelompok kelas, dulu ada kelas yang unggulan Bu. Saya itu tengah-tengah yang sana. Misalnya yang unggulan itu D, saya itu yang agak barangkali kalau A itu yang paling bawah misalnya barangkali C. Dari itu saya termotivasi bersungguh-sungguh. Cara untuk bisa meningkatkan saya itu cukup sederhana. Katakan di kelas itu ada yang peringkat 1, saya itu mengimitasi, meniru model anak-anak yang peringkat 1 seperti apa. Belajarnya piye, catatannya seperti apa. Itu yang saya mengikuti model seperti itu. Bahkan saya lihat yang peringkat 1 itu kalau nulisnya catatan itu judulnya dikasih kembang-kembang di sampingnya 2 itu, saya pun sama, tak corei juga sama dengan pokoknya meniru. Kalau istirahat sih dia itu nggak keluar, saya juga nggak keluar sampai segitu. Dan pada akhirnya ternyata dengan perubahan perilaku saja masuk peringkat 10 besar. Terus begitu maka rumusnya adalah saya pada terakhir kelas berapa kalau SMP, kelas 3 SMP itu, saat itu kan Eptanas, saya harus yang terbaik. Maka saat itu saya tunjukkan bahwa memang saya terbaik. Saat itu yang mengatakan tadi guru itu guru BK, saya itu guru BK Bu, bukan guru umum. Ini malah guru BK. Akan saya tunjukkan ke guru BK bahwa saya yang terbaik begitu. Maka pada saat itu saya yang terbaik di SMP itu untuk Eptanasnya. Luar biasa. Jadi teman-teman ya untuk membuktikan ya. Iya. Dengan jadi kalau dibully itu bukan dengan cara terus semakin mengkeret, bukan, tapi tunjukkan bahwa kita itu bisa. Dan setiap anak punya potensi itu, begitu. Terus begitu SMP mau SMA, itu kan saya kan dari arah SMP-nya dari Gondangrejo Bu. Gondangrejo itu Kalioso kalau panjenengan pirsa, Kalioso, nggih. Kalioso. Terus teman-teman itu banyak yang mendaftar di kalau enggak SMA 5, SMA 6. Saya hanya pengen lain dengan teman-teman saja. Saya daftarnya di SMA 2. SMA 2 Surakarta. Betul, SMA 2 Surakarta. Tapi yang unik ketika saya daftar adalah saya diantar bapak. Bapak itu sudah menyiapkan map untuk pendaftaran. Itu sudah diatur ke panitia. Sudah diatur dikasihkan. Tapi panitia mengatakan, Pak, menika klentu, warna mapnya harus diganti warna yang katakan kuning misalnya. Saya bawa merah itu misalnya. Saya masih megang yang lama ini. Bapak saya lari ke depan Bu, ke depan ke toko yang ada di depan, toko ATK di depan SMA 2 itu. Terus saya nggak tahu ada orang lain itu dekati saya. Tanya orang lain bukan panitia ini. Mas, nime pinten? Dulu kan nim istilahnya. Menika Pak, saya perlihatkan ke bapaknya yang itu. Ampun daftar miki, sing etane mriku mawon. Itu betul terjadi seperti itu. Etane mriku mawon, eman daftar sing mriki. Saya begitu dengar dari bapaknya lari ke depan ngerjar bapak saya itu. Singkat cerita terus jadinya saya daftar yang sebelah timurnya. Dan alhamdulillah ditunggu sampai jurnal terakhir. Jurnal saat itu kan memang ditampilkan pakai di papan begitu, ada kertas ditempel, nilai sekian, posisinya seberapa itu bisa dipantau harian. Sampai hari terakhir pemantauan, alhamdulillah masih di dalam posisinya. Ya alhamdulillah seperti itu. Jadi jalan saya sampai bahkan jadi kepala itu model seperti itu, siksak. Maunya ini jadinya ini. Dan itu hampir semuanya seperti itu. Saya itu dulu pernah sekitar hampir sebulan itu di Akmil. Di Akmil Akademi Militer. Untuk persiapan pendidikan? Iya. Di sana. Iya, Magelang ya. Di Magelang. Saya pede saja karena teman-teman yang dibawa dari area Solo Raya itu hanya sekitar 25 orang dan saya peringkat 2 itu sehingga belum genap 1 bulan itu saya sudah dipulangkan. Dipulangkan karena kemauan sendiri atau memang dari? Karena proses Bu, karena proses psikis yang barangkali saat itu
bagi saya itu luar biasa. Tapi saat pulang itu kan diantar apa namanya dari pihak sana, ngobrol-ngobrol, Pak, yakin saya suatu saat nanti kok Pak Mas, saat itu tentunya yang manggil ke saya, dari militer juga yang ngantar sampai Solo itu dari Magelang, suatu saat nanti panjenengan pasti di bagian tertentu apapun, di bidang apapun pasti panjenengan nanti jadi pimpinannya. Lah terbukti kemarin itu. Jadi malah bisa direalisasikan atau teraplikasi saat ini. Kemudian beliau menjadi leader ya di SMA Batik 1 Surakarta ini. Dan yang aneh Bu, begitu pulang selang beberapa hari ada panggilan pengumuman dari UGM itu. Diterima. Ya sudah, di Fakultas Geografi UGM. Jadi ya hanya selang beberapa hari, paling nggak ada seminggu itu. Jalur apa ketika itu Pak? Jalur ujian. Saya masih sempat ujian sebelum saya diberangkatkan ke Magelang saat itu. Ujian dulu, ya namanya ya jogo-jogo, ya sudahlah masuk di Fakultas Geografi UGM. Nah dari situ kemudian pembelajaran sekitar 4 tahun, kemudian selesai nyoba-nyoba cari pekerjaan. Saat itu kan memang golek gawean itu paling angel, generasi saya itu Bu, mencari pekerjaan paling betul-betul sulit. Barangkali kalau dikaji dari sisi kependudukan itu paling banyak, sementara lapangan kerja ming sithik. Maka saat itu begitu lulus saya coba pokoknya nyambut gawe sih, ngelamar, mengirimkan lamaran ke sekolah termasuk Batik ini dan beberapa sekolah yang lain yang ada di sekitar Solo. Selang beberapa pekan, alhamdulillah diterima kerja di perusahaan yang kaitannya dengan pembuatan peta. Oke, berarti karir pertama di perusahaan pembuatan peta Pak. Di daerah mana itu Pak? Di Surabaya. Di daerah Surabaya. Di Surabaya kerja saya ya ke lapangan. Jadi saya itu kalau terbiasa sekarang itu seneng jalan-jalan sama Pak Doni itu ya karena saya itu dulu sudah Maka kemarin sering saya bilang daerah Jawa Timur bagian utara itu saya sudah hafal. Sudah saya hampir petakan semua di peta saat itu, karena saat itu tidak ada Google Map Bu, nggak ada. Jadi perusahaan membutuhkan data itu untuk kepentingan distribusi barang-barang mereka. Berarti jalan darat terus Pak nih kebanyakan. Ya kadang saya pakai transportasi saya sendiri, kadang juga dari perusahaan tersebut untuk keliling memetakan wilayah. Jadi ada kalau waktu di lapangan, kemudian di kantor untuk mengolah data tersebut menjadi peta yang siap digunakan oleh perusahaan tersebut. Berapa tahun Bapak itu? Sekitar saya kerja di sana ya hampir 4 tahunan. Saya di daerah area Jawa Timur itu sekitar 3 tahun, terus pindah ke Jawa Tengah bagian selatan. Jadi mulai Jogja ke barat sampai Banyumasan itu juga sempat saya petakan sebenarnya, tapi tidak tuntas karena baru setengah tahunan. Jadi ya rakyat yang sidik-sidik Jawa Tengah bagian selatan itu ya saya paham. Jadi bagian utara Jawa Timur dan bagian selatan Jawa Tengah itu baru setengah tahun. Tapi ya alhamdulillah itu banyak manfaatnya, ngerti daerah ngendi sana paham semua. Dan akhirnya enggak tahu pas saya itu ndelalah ya di rumah. Tahu-tahu ada yang datang ke rumah saya, rombongan orang mobilnya Panther kalau nggak salah. Saya juga nggak paham. Ngetok pintu, saya kebetulan ndelalah kok di rumah itu loh. Sinten nggih? Dari SMA Batik 1. Panggih sinten? Pak Nasruddin. Lah kebetahanipun Pak, punika pikantuk panggilan ke sekolah. Nah, barangkali ini jawaban Allah. Saya menganggap seperti itu. Saat itu kemudian diminta hadir hari apa itu, ketemu Pak Kepala Sekolah, Pak Mahfud saat itu. Saya ya cerita apa adanya, Pak, saya itu non kependidikan Pak. Saya tidak punya pengalaman apapun untuk ngajar. Sama sekali. Ketemu di kelas, cuma saya itu dulu pernah diajak teman-teman saya untuk ikut di bimbingan apa namanya Bu, yang IQ itu loh, bimbingan psikologi. Bimbingan psikologi
terus diajak ke kelas-kelas, ke sekolah-sekolah, beberapa sekolah. Sempat juga sampai juga ke daerah Pacitan, diajak sampai Pacitan juga pernah ke sekolah-sekolah sana untuk tes IQ di sekolah-sekolah. Itu saja pengalaman saya mengajar di kelas, bukan mengajar, mengawasi tes itu, mengantar, mengerjakan dan mengerjakan tes, begitu selesai ditarik. Itu saja. Enggak punya pengalaman sama sekali kaitannya dengan mengajar. Jadi ilmu-ilmu yang kaitannya dengan pembelajaran, pedagog sama sekali enggak ada. Saya ceritakan ke beliau, Pak Mahfud, kemudian disertai juga tes-tes seperti yang lain, baca Al-Quran dan seterusnya. Beliau mengatakan, Pak, yang sebenarnya saya cari adalah yang guru bantu. Saat itu karena ada guru bantu, Bu. Mungkin hampir mirip dengan yang kalau sekarang itu guru kontrak. Hampir mirip barangkali. Dulu guru bantu, kalau bisa yang apa namanya bidangnya geografi. Jih, Pak. Terus Pak Mahfud menyampaikan ke kami kaitannya dengan ini, nanti apabila diterima akan dipanggil beberapa hari kemudian. Ya alhamdulillah beberapa hari dipanggil untuk diproses. Itu awal-awal di SMA Batik 1 Surakarta. Dan akhirnya menjadi pengajar di SMA Batik 1 Surakarta ya Pak. Betul. Awal mula, kemudian saat ini beliau duduk bersama kita menjadi kepala SMA Batik 1 Surakarta. Nah, sebelum kemudian lanjut nih tentang sebenarnya pasti Pak Jenengan sudah punya grand design ya Pak untuk SMA Batik 1 Surakarta ke depannya seperti itu. Kira-kira harapan apa sih Pak, harapan terbesar apa, atau mungkin hal yang memang harus saya lakukan sebagai kepala sekolah agar sekolah ini kemudian menjadi SMA Batik yang selalu diimpikan seperti itu, selalu jaya seperti itu. Ke depan kan setelah itu barangkali banyak pengembangan yang lain, terutama kaitannya dengan target ke depan bahwa sekolah ini adalah sekolah pilihan yang pertama itu. Sekolah pilihan pertama dulu sini baru yang lainnya monggo itu. Bukan sebaliknya. Ini bukan istilahnya omong kosong. Insya Allah akan kita desain jalan menuju ke sana itu apa saja, nanti kita perinci bersama-sama dengan Bapak Ibu guru semuanya, kita sepakati. Maka kalau sudah jalannya ada, mau ke sana, tinggal melaksanakan. Dan satu lagi, barangkali yang perlu kita juga tegaskan di sini, kita luruskan di sini, bahwa perencanaan sekolah itu bukan tahunan, tetapi perencanaan yang ada nanti perencanaan jangka menengah atau jangka panjang. Cuma selama ini kan ada anjuran dari pemerintah setidak-tidaknya SMA itu punya perencanaan jangka menengah 4 tahunan. 4 tahun ke depan sekolah itu mau jadi apa? Itu harus dicanangkan. Kalau tidak dicanangkan, panjenengan bayangkan setahun rutinitas, jalan ke target yang mau diharapkan tidak. Maka di kesempatan nanti barangkali kalau ada kesempatan untuk membahas ini di dalam sebuah rapat pimpinan misalnya, maka ini harus segera dicanangkan 4 tahun ke depan dan 4 tahun ke depannya lagi. Kalau sudah dicanangkan mau pimpinannya siapa terserah, itu tinggal menjalankan nanti, melanjutkan. Kalau sudah dirancang dan itu memang real bagi kita, itu mampu, seperti yang tadi saya katakan, itu insya Allah bisa tercapai dengan baik. Siap Bapak. Baik, terima kasih. Tidak terasa ya, karena saking asyiknya kita berbincang seperti itu. Banyak hal sebenarnya yang masih harus saya tanyakan ya sebagai seorang guru juga. Karena yang namanya ngangsu kawruh ya. Jadi teman-teman semua ini yang nonton, kalau siswa berarti teman-teman yang namanya belajar itu nggak terpatok usia gitu ya. Walaupun saat ini saya sudah sebagai guru, saya pun juga akan terus belajar seperti itu. Bahkan beliau, Bapak Kepala Sekolah pun juga selalu belajar seperti itu ya. Nah, teman-teman yang mungkin masih sekolah, tambah lagi dong semangatnya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa beliau mempunyai target program ya menengah, kemudian yang selanjutnya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang akan mendaftar di SMA Batik 1 Surakarta, orang tua yang ingin menitipkan Ananda di SMA Batik 1 Surakarta tidak perlu ragu lagi.
ya kami berbenah kemudian grow together. Kalau kami menyampaikan ke anak-anak, yuk grow together, kita bertumbuh kemudian anak-anak bertumbuh sama-sama, tujuannya tadi capaiannya akan kemudian menjadi kenyataan seperti itu. Apa itu tujuannya? Pastinya kita akan berkembang menjadi generasi Indonesia, generasi emas di tahun berapa Bapak? 2045 dan selanjutnya lagi. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah stay tune dengan kami. Pak, boleh kita cicipi dulu ini dari karya Masya Allah. alumni ya. Alumni tahun berapa Mas? 2016. Alumni tahun 2016 ya, luar biasa ini ya. Kopi 512, bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bapak. Wah, luar Masya biasa Allah. ya, bisa ditemukan di SMA Batik 1 Surakarta dan juga di tempat-tempat lain juga ada ya Mas ya. Di mana aja? Di Matahari Singosari dan sekolah-sekolah lain juga ada beberapa ya. Baik, semoga sukses selalu dan Amin. pastinya untuk SMA Batik 1 Surakarta kita optimisme ya Pak ya, sama-sama Pasti Bu. sama-sama kami Yakin. untuk memajukan SMA Batik 1 Surakarta. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik.